loh. Oh iya, kurang kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Untuk hari Senin ini tadi sudah ada bimbingan dari Ibu sebagai wali kelas kalian kelas 10 TZKTA. Mudah-mudahan nanti lebih semangat lagi belajarnya ya. Kemudian hadir terus di sekolah gitu. Jadi kalau misalkan sakit atau izin silahkan tulis surat kemudian kirim ke sekolah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Sekarang tanggal 22 bulan Januari. Yang disebut namanya angkat tangan dan bilang hadir. Adiba Prayogi. Adiba Agus Wahyu. Alvinur. Amelia Nur. Ananda Restu. Arga Firguna. Aufa Anas. Hadir. Azri Dalma. Basman. Kastano. Davian Muhammad. Dimas Fauzi. Winur Aisyah. Enggal Pratama. Fajar Arifin. Gibran Pangestu. Indri Tri. Keisha Ahmad. Keila Punditya. Mevan Dana. Muhammad Faiz. Muhammad Kumara Atala. Oh sakit, ada suratnya ini ya. Muhammad Ridwan. Najwa Aurelia. Nanda Fajar. Nikola Paganini. Nur Ahmad. Penta. Rasya. Raka Nata. Rizal Mahezi. Saraswati. Yayoga Unsuki. Yuda Sapta. Zahran. Jadi satu orang yang tidak hadir, Mas Kumara Atala, sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nah, untuk supaya lebih semangat, silakan kalian berdiri dulu. Kita ice breaking, sama seperti yang pertemuan sebelumnya. Ice breaking yang latih konsentrasi. Nah, tiga ini dengan yel-yel SMK bisa 3 kali ya. Mudah-mudahan konsentrasi dan mengantuk pagi-pagi ya. Sudah sarapan ini? Belum. Nanti istirahat jam 10 bisa sarapan dulu ya. Baik, bisa dimulai. Silakan tangannya diangkat ke atas, kemudian ditaruh ke depan, kemudian silakan tangannya ke samping, kemudian tangannya ke bawah. Mudah ya? Ya. Lagi. Silakan tangannya diangkat ke atas, kemudian ditaruh ke depan. Silakan tangannya ke samping, kemudian tangannya ke bawah. Silakan tangannya ke bawah. Tangannya ke bawah. Oh. Harusnya ada hubungan ya. Kemudian tangannya ke samping. Nah, kemudian tangannya ke atas. Kemudian tangannya ke bawah. Nah, sekali lagi ya. Silakan tangannya ditaruh ke atas. Kemudian silakan ditaruh ke samping. Kemudian silakan ditaruh ke bawah. Nah, oke. Tepuk tangan buat semuanya.
kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Kemudian strukturnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan atau permintaan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan atau tidak. Kemudian syarat-syarat negosiasi itu harus bagaimana? Harus mencapai kesepakatan. Kalau tidak sepakat, kalau tidak sepakat, walaupun sudah tawar-menawar, bagaimana? Tidak terjadi negosiasi karena tidak adanya kesepakatan. Walaupun sudah berunding, kemudian ada tawar-menawar, begitu ya. Atau kalau misalkan belum mencapai kesepakatan, negosiasi boleh dilakukan lebih dari satu kali? Boleh. Ya, kalau misalkan belum mencapai kesepakatan, negosiasi boleh dilakukan lebih dari satu kali. Atau kalau misalkan masih belum mencapai kesepakatan, boleh menghadirkan pihak ketiga itu sebagai apa? Itu yang penengah ya, apa? Pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai apa? Penengah atau yang bersifat netral, tidak berat sebelah atau tidak mempunyai kepentingan apapun ya, yang memberikan solusi atau pemecahan masalah. Jadi negosiasi ini keterampilan yang harus kita punya, dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai pelajar saja ya, tapi juga nanti misalkan kalian bekerja atau kalian di lingkungan masyarakat gitu ya. Keterampilan ini harus dikuasai, diasah gitu ya. Bagaimana cara menjadi negosiator yang baik. Negosiator itu apa? Negosiator yang orang yang melakukan negosiasi. Negosiator ulung artinya apa? Ulung. Bukan negosiasi ya, negosiasi. Negosiator ulung artinya handal. Bagaimana cara kalian nanti bisa menjadi negosiator yang handal? Boleh silakan sambil disiapkan catatannya, buku paketnya dibuka, boleh silakan. Atau yang sudah Ibu share buku paket digital di grup. Modul ajar teks negosiasi. Tujuan pembelajarannya, jadi ini menggunakan model pembelajaran project based learning. Akan diadakan 2 pertemuan, yaitu hari Senin dan hari Kamis ya. Karena Selasa dan Rabu kan tidak ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi Selasa dan Rabu bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan menulis teks negosiasi dan membuat videonya. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu merancang teks negosiasi dengan informasi yang akurat dan merujuk pada sumber-sumber yang valid dengan benar melalui pendekatan TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge ya, model PJBL atau Project Based Learning. Metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan dengan menjunjung tinggi bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Jadi pertemuan pertama kita tugasnya secara kelompok yaitu merancang teks negosiasi. Baru nanti pertemuan kedua yaitu menulis teks negosiasi. Ya, selanjutnya kompetensi awal. Peserta didik sudah memahami cara interpretasi makna tafsiran teks negosiasi serta menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan setelah kita mempelajari materi teks negosiasi. Yang pertama adalah
Siswa mampu mempertimbangkan berdasarkan aspek dan data untuk memecahkan masalah. Yang kedua, bergotong royong. Siswa mampu melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Yaitu nanti akan kita terapkan dalam diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok. Yang ketiga yaitu kreatif. Siswa mampu menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil. Jadi orisinil di sini boleh misalkan, oh nanti akan ibu tayangkan contoh teks negosiasi. Itu hanya sebagai referensi saja ya, gambaran. Jadi tidak sama. Jadi karyanya harus yang orisinil. Kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Selanjutnya, apakah kalian mengetahui tentang negosiasi? Iya, tawar menawar. Tadi apa lagi yang kalian ketahui? Negosiasi, berunding, kesepakatan, apa lagi? Mempunyai perbedaan pendapat. Kesepakatan. Pendapat. Kepentingan ada perbedaan kepentingan. Misalkan penjual, negosiasi antara penjual dan pembeli. Penjual kepentingannya apa? Mendapatkan untung. Ya, pembeli mendapatkan harga yang murah gitu. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui struktur teks negosiasi? Sudah, ya. Tadi yang pertama apa? Orientasi. Orientasi berisi apa? Berisi tujuan yang disampaikan. Tujuan yang ingin disampaikan. Biasanya contohnya apa? Itu tujuan. Tujuan saya mau beli apa? Mau beli sepatu. Oh, mau beli sepatu ya. Ucapan salam dulu. Tapi sebenarnya karena orientasi ini bersifat opsional. Opsional artinya tidak, boleh ada, boleh tidak ya, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Pengajuan atau permintaan. Apa yang ingin dibeli, misalkan atau apa keinginan kalian gitu ya. Yang ketiga, penawaran. Yang keempat, persetujuan ya. Kemudian yang ketiga, apakah kalian sudah mengetahui ciri kebahasan teks negosiasi? Yang pertama apa? Menggunakan kalimat langsung, ya. Cirinya bagaimana kalimat langsung? Tanda kutip, ya. Kemudian apa lagi? Ciri kebahasaan teks negosiasi. Menggunakan kata ganti, pronomina. Kata gantinya apa? Saya orang pertama tunggal, saya atau aku ya. Kemudian apa lagi? Kata ganti orang kedua itu apa? Kamu. Kalau tunggal kamu atau Anda ya. Kalau jamak kalian ya. Kata ganti orang ketiga itu apa? Orang ketiga? Orang ya dibicarakan. Kalau tunggal tunggal yang dibicarakan. Dia, iya, beliau. Kalau jamak mereka ya. Kemudian apa lagi ciri kebahasaan teks negosiasi? Kalimat deklaratif. Menggunakan kalimat deklaratif dan interrogatif. Deklaratif artinya Menyatakan. pernyataan ya. Misalkan harga sepatu ini 300.000 gitu. Kalau interrogatif apa? Pertanyaan. Misalkan berapa harga sepatu ini? Boleh kurang tidak gitu ya. Nah, ini tadi struktur teks negosiasi. Kita bahas kebahasaannya dulu ya. Tadi pronomina atau kata ganti, kemudian kalimat langsung, yang ketiga kalimat deklaratif dan interrogatif, yang keempat kalimat persuasif. Apa itu persuasif? Kalimat yang bertujuan membujuk, apa lagi? Mengajak, iya. Supaya mempengaruhi supaya orang lain setuju dengan pendapat kita. Misalkan kalian keinginannya apa? Apa keinginan kalian? Sebagai anak kepada orang tua misalkan? Contohnya boleh apa saja?
Mas Prasetya, misalkan keinginannya apa? Prasetyo, Membeli HP baru. membeli HP baru merek apa? Merek Oppo. Merek Oppo, tipenya apa? Oppo. Berapa? Oppo 3 Nah, kira-kira bagaimana merayu orang tuamu supaya dibelikan? Itu. Bilang apa? Kayak saya. Oh, memberikan alasan. Kenapa kamu pengen HP baru? Memangnya HP lama kenapa? Gitu ya. Jadi menggunakan kalimat persuasif atau bujukan ya untuk mempengaruhi supaya orang tuanya mau membelikan. Kemudian yang kelima tuturan pasangan. Tuturan pasangan itu apa? Bertanya, menjawab begitu ya. Meminta, mengabulkan permintaan atau menolak ya. Memberi salam, kemudian menjawab salam atau tidak. Nah ini jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah pengertian teks negosiasi, bukan cuma hafal tapi paham. Kemudian bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah negosiasi dengan siapa? Pernah melakukan negosiasi? Pernah. Nah, dengan siapa? Dengan pedagang. Beli apa? Orang oleh. Oh iya, di tempat oleh-oleh biasanya ya, bisa ditawar begitu. Atau kalau misalkan harganya turun, kamu minta bonus apa gitu, boleh ya. Negosiasi dengan siapa lagi? Dengan bu guru. Dengan guru, negosiasi apa? Kalau jam pulang sudah ditentukan ya. Pulangnya jam 3, boleh kamu misalkan jam 13 jam 14.45 keluar kelas tapi untuk siap-siap sholat asar gitu ya. Apalagi nego dengan guru. Tugas awalnya bagaimana? Awalnya banyak, mintanya ternyata tidak deal gitu ya, tidak terjadi kesepakatan. Apalagi contohnya dengan guru. Misalkan waktu pengerjaan tugas gitu ya, minta waktu lebih. Kemudian negosiasi dengan siapa lagi? Orang tua pernah? Pernah. Negosiasi apa dengan orang tua? Minta HP lagi, bukan sih? Oh, minta dibelikan sepatu baru begitu. Kemudian orang tuamu langsung menyanggupi tidak? Iya. Oh iya, itu berarti negosiasi bukan? Ada itu. Persyaratan. Ya, kalau misalkan Pak, Bu, saya minta dibelikan sepatu. Oh iya, kata ibumu. Itu negosiasi bukan? Bukan. Kenapa? Ada kesepakatan. Ada kesepakatan itu kan mau dibelikan. Kenapa? Karena tidak ada perundingan atau tawar menawar. Jadi kalau misalkan Pak, Bu, saya minta sepatu baru. Oh ya, besok ayo kita ke toko gitu. Itu negosiasi bukan? Bukan, karena tidak ada tawar menawar atau perundingan, langsung kesepakatan. Kecuali kalau misalkan boleh kamu beli sepatu asalkan Rajin sholat. oh, rajin sholat itu sudah kewajiban ya. Membantu. Mungkin sholatnya tepat waktu gitu ya. Membantu orang tua ya. Apalagi misalkan kamu meminta sesuatu ke orang tua, syaratnya apa? Biasanya membantu. Terus nilainya. Nilainya harus bagus begitu ya. Atau bantu pekerjaan rumah gitu ya. Nah itu ya, sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang ini tidak tahu bahwa ini namanya negosiasi ya. Dan ini ibu ingatkan lagi keterampilan yang harus kita miliki. Misalkan entah nanti misalkan kalian kerja atau misalkan di lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi sesuatu bisa dirundingkan, bisa dibicarakan. Kedua belah pihak harus mau saling mengalah gitu ya. Nah, seperti tujuan pembelajarannya tadi, yang
dibagi secara kelompok ya. Jadi ibu akan acak kelompoknya tadi dari ini siswanya 34 ya. 34 berarti ibu bagi menjadi 8 kelompok. Kelompok 1 dan 2 itu 5 orang. Kelompok 3 sampai 8 4 orang ya. Sudah siap? Jadi nanti duduknya ini kelompok 1. Ini kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas gitu ya. Jadi kelompok 1 5 orang, kelompok 2 nanti duduknya di sini, kelompok 3 4 orang, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, 8 ya. Sudah siap? Ya. Gimana Mas? Ini wifi di kelas ini kurang ini ya. Ya kurang lancar. Ya lancar. Cerah. Oh enggak no. Sini nih. Sebelum dibagi kelompok silakan kalian bisa dilihat. Nanti temanya boleh jual beli atau misalkan negosiasi anggota OSIS. Misalkan kalian punya proposal, mengajukan proposal kegiatan apa, misalkan meminta dana ke sekolah gitu ya. Nanti ada negosiasi. Biasanya kalau sekolah bagaimana dananya? Enggak tahu. Ada penggunaan ya. Bagaimana beda suka langsung deal tidak? Tidak ya. Atau misalkan nanti boleh negosiasi dengan orang tua kalian boleh ya. Bentuknya boleh dalam bentuk dialog atau percakapan, boleh juga dalam bentuk narasi atau apa naratif kemarin? Cerita ya. Jadi misalkan bentuk paragraf cerita di dalamnya ada kalimat langsung. Hari ini jadi rambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai negosiasi. Masih ingat ya negosiasi itu apa?
Kalau tidak ingat, coba deh dibuka video sebelumnya tentang pengertian negosiasi. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks negosiasi. Apa saja sih strukturnya? Jadi di dalam negosiasi itu kan pasti ada bagian-bagiannya ya. Seperti kalau misalnya manusia, itu bagian-bagiannya ada organ tubuh, kepala, kuda, lutut kaki. Nah nih, di negosiasi itu juga ada struktur atau bagiannya. Strukturnya itu hanya ada 4. Kalau misalnya kalian singkat untuk mengingat-ingatnya lebih mudah, itu OP3. Apa itu ya OP3? Saya jelaskan. Jadi O adalah orientasi, P yang pertama adalah pengajuan, P yang kedua penawaran, P yang ketiga adalah persetujuan. Jadi mudah ya untuk mengingatkan strukturnya. OP3, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian bagaimana ya penerapannya di dalam contoh negosiasi? Kamu simak contohnya berikut ini. Berikut adalah contoh teks negosiasi jual beli ketika berada di pasar. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa? Saya mau beli mangga. Oh, mangga. Sekilo harganya berapa ya? Murah Bu, 30.000 sekilo. Aduh, boleh kurang kan Bu? Waduh, belum boleh Bu. Ini mangganya spesial loh, masak pohon, bukan karbitan. Iya Bu, tapi harganya boleh kurang kan? Sekarang kan lagi musim. 20.000 saja ya. Belum boleh Bu. Bagaimana kalau 28.000 ya? Biar saya juga dapat untung. Ya sudah, tapi saya boleh pilih sendiri kan? Iya deh Bu, tapi jangan milih yang besar-besar ya, nanti saya rugi. Iya Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Ya, saya jamin nanti kalau ada yang tidak bagus atau busuk, boleh ditukarkan kembali. Oke, saya beli 3 kilo ya Bu. Siap. Setelah tadi kita simak contoh dari negosiasi, sekarang kita simak yuk apa saja struktur dari negosiasi tersebut. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa? Saya mau beli mangga. Oh, mangga. Sekilo harganya berapa ya? Murah Bu, 30.000 sekilo. Aduh, boleh kurang kan Bu? Waduh, belum boleh Bu. Ini mangganya spesial loh, masak pohon, bukan karbitan. Kalimat apa tadi berdasarkan ciri negosiasi? Tapi harganya boleh Menggunakan kalimat? Sekarang kita lagi musim. Ini mangganya manis, matang pohon. Kalimat apa? Belum boleh Bu. Bagaimana kalau 28.000 ya? Biar saya juga dapat untung. Karena matang pohon dengan apa? Biasanya kalau mangga matangnya karbit rasanya beda tidak? Beda. Kalau matang pohon, Tapi saya boleh beli sendiri kan? Iya deh Bu, tapi jangan milih yang besar-besar ya, nanti saya rugi. Iya Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Iya, saya jamin nanti kalau ada yang tidak bagus atau busuk, boleh ditukarkan kembali. Oke, saya beli 3 kilo ya Bu. Siap. Itu tadi adalah contoh dari negosiasi beserta strukturnya. Sampai di sini paham? Kalau belum paham, coba tulis di kolom komentar pertanyaannya, atau kalian juga bisa tanya. ini contoh teks negosiasi jual beli. Kemudian ini contoh negosiasi yang kedua, pengajuan proposal kegiatan OSIS. Ini tidak ada strukturnya, ini hanya contoh praktik saja.
pada Senin siang sekolah dia selaku ketua OSIS SMK Telkom Malang ingin mengajukan proposal terkait event yang akan organisasinya yaitu OSIS yang akan diajukan kepada sekolah untuk memperingati ulang tahun sekolah. Siang Pak. Iya, selamat siang. Silakan masuk. Terima kasih Pak. Ada keperluan apa? Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Jadi, kenalkan nama saya Dias dari kelas 11 selaku ketua OSIS periode 2021-2022. Jadi, kedatangan saya ini ingin menyampaikan usulan kami dari anggota OSIS untuk memeriahkan ulang tahun sekolah tahun ini. Oh, jadi begitu. Apakah kalian sudah membuat proposalnya? Siap, sudah ada Pak. Boleh saya lihat? Baik, ini silakan dilihat terlebih dahulu. Oh, terima kasih. Terima kasih kembali. Jika berkenan, Bapak bisa memberikan kritik, saran, dan menyetujui tentang proposal tersebut. Menurut saya beberapa tujuan yang ada di proposal ini sudah cukup bagus karena menguntungkan untuk mengadakan event ulang tahun sekolah tahun ini. Terima kasih Pak. Tapi saya ada beberapa pertanyaan. Pada bagian estimasi dana, menurut saya masih terlalu banyak. Bagaimana menurut kamu sebagai ketua OSIS? Menurut saya dana yang pada proposal tersebut sudah cukup. Untuk pengundangan bintang tamunya sudah kami masukkan pada proposal tersebut. Baik, dengan dana sebesar itu, apakah menurut kalian event ini akan besar atau tidak? Ya, insya Allah bisa Pak, dikarenakan bintang tamu yang akan diundang sudah naik. Itu akan membuat event ini menjadi maksimal. Oke, kira-kira jika sekolah tidak bisa memberikan semua, melainkan hanya sebagian dari estimasi dana yang kalian lakukan, apa yang akan kalian lakukan? Kami berharap sekolah bisa mendanai event tersebut Pak. Tapi jika tidak, kami juga memberikan cara lain, yaitu dengan mencari sponsor dari luar sekolah. Oke, rencana dari sekolah sendiri hanya bisa mendanai 50% saja. Bagaimana menurutmu? Mohon maaf Pak sebelumnya, semoga tidak bisa dinaikkan lagi. Karena event ini juga bersangkutan dengan sekolah. Jadi, baik, saya harapkan kalian yang tersebut juga baik. Saya akan berdiskusi dengan pihak lain. Selanjutnya akan saya informasikan selanjutnya. Yaitu beberapa contoh teks negosiasi. Pada hari diskusi pengajuan proposal event tersebut disepakati bahwa untuk event perayaan ulang tahun SMK Telkom Malang, estimasi dana yang harus dipenuhi sekolah adalah lebih dari 50%. Berarti ini mencapai kesepakatan. Sekarang kita undi kelompok berdasarkan menggunakan aplikasi Wheel of Name. Secara cepat ini ya. Ini kelompok 1. Kasman ya. Kelompok 1 5 orang ya. Sebagai ketua bisa Mas Man.
kelompok 1 ini. Satu orang lagi. Muhammad Ridwan. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Silakan duduknya nanti di sebelah sini. Sekarang untuk kelompok 2. Kelompok 2 Zalwa. Ini 5 orang ya untuk kelompok 2. Dengan Rizal. Kemudian Zahra. Satu lagi. Penta ya, Penta masuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, 4 orang. Ananda. Kemudian Oke. Nah, oke kelompok 3. Selanjutnya Kela kelompok 3. Satu lagi. Fajar kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 orang. Kelompok 4 Enggar. Faiz kelompok 4. Kemudian Dimas kelompok 4. Kelompok 4 Dimas. Saras kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. 4 orang. Kelompok 5 Dwi. Selanjutnya kelompok 5 Aufa Anas. 2 lagi ya. Kelompok 5 kelompok 5 Agus. 1 lagi.
Najwa kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6 Castano. Mungkin bisa jadi ketua nanti Castano ya. Castano. Kelompok 6. Raka. 2 lagi nih ya. Kelompok 6. Prastio kelompok 6 dengan Castano, ketua dan wakil ketua ya. Satu lagi kelompok 6. Kelompok 6 Arga. Sekarang kelompok 7. Kelompok 7 Nicola. Bisa jadi ketua kelompok ini ya. Dan Adiba kelompok 7. Kemudian Alvin kelompok 7. Siapa tahu nanti biasanya Nicola dengan Yuda satu kelompok ya. Sama seperti kemarin. Nur Ahmad ya, silakan itu kelompok 7. Sisanya kelompok 8. Kelompok 8 Mevan, Nanda, Fajar, Yuda dan Amelia. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 3 mana, Bu? 3 sana di belakang. Ini kesana. Ini 4, 5, 6, 7. Kelompok sana. Kelompok berapa, Mas? Kelompok 1, Mas. Panjenengan kelompok berapa? Kelompok 5, Mas. Silakan negosiasi. Mas ketua kelompok berapa? Kelompok berapa, Mas? Kelompok berapa, Mas? Kelompok 2. Kelompok berapa, Mas? Kelompok 4, Mas. Kelompok berapa, Mas? Berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 6, Mas. Kelompok berapa? 7. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Paman, Mas. Kelompok berapa? 4, Mas. Lembar kerjanya ini sekaligus nanti. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Mohon perhatikan dulu. Ini untuk sekaligus 2 pertemuan dan hari Kamis. Jadi untuk sekarang merancang struktur teks negosiasinya terlebih dahulu. Jadi tidak usah lengkap ya. Orang judulnya apa? Temanya tadi apa? Mau misalkan jual beli atau negosiasi dengan orang tua atau kegiatan OSIS ya. Judulnya, kemudian orientasi antara siapa dan siapa, tujuannya apa, pengajuan permintaannya apa, kemudian penawaran misalkan dari orang tua alasannya apa, persetujuannya apa. Yang kalian kerjakan 1 lembar ini saja di pertemuan pertama. Nanti di luar jam pelajaran baru menulis teks negosiasinya di sini. Kalau misalkan tidak cukup bisa boleh di sebaliknya. Ya? Sudah paham? Sekarang merancang dulu. Belum Ketuanya siapa ya, Mas? Ketuanya, Mas. Keisa Ahmad. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ketuanya siapa? Tahu, Mas. Yang belum ada kelompok. Ketuanya siapa, Mas? Pak Is.
Enggak mas. Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Aja tuh. Apa ya? Gue nggak tahu, belum tahu ya, Mas. Kelompok 8, Amel, Yuda, Nanda, Mevandana. Ketuanya siapa, Mas? Ketuanya siapa? Agus, Mas. Kelompok 2. Asri, Rizal, Zaran, Gibran, Penta. Kelompok 3, Ananda, Yayoga, Keila, Fajar. Kelompok 4, Engga, Muhammad Faiz, Dimas, Saras. Kelompok 5, Dwi, Aufa, Agus, Najwa. 6, Kastano, Raka, Prastia, Arga. 7, Nikola, Adiba, Alvin, Nur Ahmad. Ketuanya siapa? Dulu saja. Tio. Orientasinya antara siapa dan siapa? Belum menulis teks negosiasinya. Pacarnya, Mas? Rizal, Ketuanya, Mas? silakan. Iya, Mas. Ketuanya, Mas. Nama anggota kelompoknya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lebih di samping saya ya. Yang 5 orang di sampingnya boleh. Ibu beri waktu 15 menit satu rencananya. Kemudian nanti presentasi. Orang kan ben pakai. Iki channel dok kabeh, kok. Boleh pindah. Ini tidak usah percakapannya, hanya misalkan judulnya membeli apa? Es krim. Kalau kamu lagi film, boleh negosiasi ya. Ibu beri waktu 15 menit. Nama anggota kelompok 1 atau 2. Namanya ke bawah. Yang tidak cukup ke samping. Yang ada 5 anggota. Ketuanya siapa, Mas? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa, Mas? Ketuanya siapa? Ketuanya? Ambisi siapa? Aku manajer anu KBB. Situ rohinya lah, Par. Itu rohinya ada kamera. Enggak. Aja Sab dulu. Ketuanya Sab. Bisa Sab. Gantengnya gantengku lho. Gantengku. Ganteng. Rekam apa begini terus? Apa yang mau direkam? Tereret.
baju kebaya. Gini. Ini kebaya. Gini nggak? Panas nih. Jual beli apa? Cari no suarane itu. Ini hanya rancangannya saja, kerangkanya saja. Menggunakan kata-kata sendiri, tidak perlu ada kalimat langsungnya. Iki boleh. Iki piye lho ngene iki? Judulnya Mas? Judulnya apa? Judulnya HP Vivo Y19. apa? Menawar Vivo Y19. Menawar. Ya. Pengajuan untuk Judulnya apa? misalkan pengajuan atau permintaan yang jual harganya 500.000, penawaran Kailam menawar 300.000 karena apa? Itu saja. Oh ya, tujuan harga sepakat menjadi 400.000 gitu. Judulnya apa Mas? Hah? Judulnya nggak Google. Apa kok mati? Judulnya apa Mas? Judulnya apa? Itu tentang OSIS teman-teman. Tentang OSIS. OSIS banget teman-teman. Judulnya apa Mas? Judulnya apa? Jual beli HP. Oh. HP apa? Vivo, HP Vivo. Belilah HP Vivo. Nokia, Bro. Yang ini saja minta dibelikan HP karena HP saya lemot, HP saya apa gitu. Itu saja ya. Judulnya apa Mas? Judulnya apa? Tawar-menawar meminta HP baru dengan orang tua, Kak. Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya? Membeli pakaian. Terima kasih. Mbak, judulnya apa, Mbak? Baju kebaya. Baju kebaya. Bajunya mana juga boleh dijual nanti. Terus itu juga. Sing mumet. Aku bener dengan. Woi. Kata-kata hari ini jangan boleh mencintai siapapun, jangankan
apa? Lalu dialog. Alasan ini loh, sudah ganjil kan ngomong. Oh, aja. Ini kata-katanya bijak. Raw. Raw. Spill dong. Spill. Belum jadi apa-apa, Bang. Oh, sini assalamualaikum, guys. Assalamualaikum dulu. Spill dim. Dim. Spill. Gua kan Jual beli kaos. Kita spill belum kaos kabel. Ada dipikir lagi. Pengajuan ini loh permintaan. Berisi awal tawaran atau permintaan. Awal tawaran atau permintaan. Kerjamu ngapain, Mas? Anu, Mas, nyimak, Mas. Spill dong. Larang wae kan. Spill. 3 juta. Tulisannya. 3 juta wae. Larang. Oh, kudu spesifik ting. 2,5. Mojo iki 4. Iki apa yang murah? 99 kilo. Saya dalem yang Google. Piro regane? Bisa ngaji gitu. Saya berdialog sama ya? Iya, Karo? Aku. Mas Rizal sama Mas Yuda? Iya. Saya berdialog berapa orang, Mbak? Ada yang penjual rok penawar kok, Mas. Siapa? Didin sama penjual. Sama Fajar? Penjualnya iya, Mas Fajar. Oh, penjual apa? Lukisan. Ini yang beli Didin. Nah, apa sih itu? Terus suaranya disebut yang tuku. Saya membeli lukisan. Saya berjalan kok, Wiro. Panas. Cepat. Saya Sudah 5 menit lagi presentasi. Yang berdialog berapa orang? Kene. Apa tulis, Cuk? Mandiri kok, Cuk. Loh. Mati yo. Yang berdialog berapa orang, Mas? Capek ya? Diganti masalah. Yang berdialog berapa orang, Mas? Yang apa? Yang berdialog. Yang berdialog kebetulan 2 orang. Siapa? Kelompok kami, yaitu Mas Gibran dengan Mas Kastano Setiawan. Mas Kastano sebagai apa? Mas Kastano sebagai anak dan Mas Gibran sebagai bapak. Bapaknya Mas Kastano. Terima kasih, Mas. Siap, sama-sama. Yang berdialog berapa orang, Mas? Hah? Yang berdialog. Pawat langsung. Siapa saja? Anas, Agus, ini aku. Mas sebagai apa? Sebagai NPC. Mas sebagai apa? Sebagai pencari materi. Terima kasih ya. Silahkan mau beli baju apa dan seperti apa. Masing-masing saja ya supaya lebih cepat. Apa, Bu? Presentasinya berdiri di tempat duduk masing-masing saja, tidak usah maju ke depan ya. Yang berdialog berapa orang, Mas? Yang berdialog berapa? Loro yang berdialog. Siapa saja? Siapa orangnya?
Tegar sebagai penjual, Ridwan sebagai pembeli. Tentang apa? Membeli pakaian. Makasih ya. Apa ya? Urut kita. Enggak mau. Berapa sih? Saya berdialog berapa orang? Saya berdialog. Dua orang. Siapa? Enggak baik. Tiga orang kan? Dua. Siapa? Siapa? Najwa sama Ika orang. Pikir keras. Dua orang yang mana? Amel sama Indri. Sama Indri. Ya, Amel sama Wawa. Aku Raisa. Ya. Dalam bakar Indri. Makasih ya. Saya berdialog berapa orang, Mas? Ada ya? Kok dititipnya kenapa, Mas? Salah masalah ini. Seperti salah lah kau nih. Silakan berdiri di tempat duduknya saja ya, perwakilan satu kelompok. Kelompok 6, silakan kelompok 6. 6 sini. Ya, silakan berdiri. Kowe berani. Kowe ketua. Ya, silakan berdiri kelompok. Yang lain mohon diperhatikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan rancangan teks negosiasi. Judulnya adalah meminta HP kepada orang tua. Meminta HP kepada orang tua ya. Orientasi. Orientasi dibelikan HP baru oleh orang tua. Ya. Permintaannya mau dibelikan HP baru. Mau dibelikan HP baru merek apa boleh, tipe apa ditambahkan nanti ya, boleh. Ya, boleh. Kemudian Penawarannya dibelikan HP baru karena HP yang lama udah lemot. oh ya, kemudian penawaran dari orang tuamu apa? Penawarnya? Dibelikan HP baru kalau HP yang lama dipakai adik. Oh ya, penawarannya HP yang lama dikasihkan ke adiknya. Oke, persetujuannya? Persetujuannya diberikan HP jika juara 1. Oh, jika juara 1. Tapi sekarang pembelajaran tidak ada sistem perankingan ya, jadi tidak akan dibelikan-belikan karena tidak juara. Ya, karena nggak mau dibelikan. Caranya apa yang lain ya? Boleh terima kasih kelompok selanjutnya. Nanti ditambahkan ya penawarannya, penawaran dari orang tua apa misalkan. Kelompok 4 silakan presentasi kelompok 4. Ya apa? Selesainya saja. Tanya ketua. Mas. Ayo baca Pak. Faiz. Yo, ora kayak mau tuh. Ya Pak Is. Ayo Faiz, cepet Mas Faiz. Wes nulis lho, Pak. Wes nulis. Bagus tuh. Wes aku nulis tuh. Mau ngomong apa ini? Nah, sudah baca apa ini? Ya, apa random itu? Arti. Jual beli kaos. Jual beli kaos ya. Ini temanya jual beli ya. Aina. Orientasinya Pak.
argumentasinya penjual ada yang bisa dibantu. Tidak usah seperti itu. Misalnya bapaknya mengucapkan salam, penjual mengucapkan pengantar gitu. Ya tidak apa-apa. Dilanjutkan. Tidak apa-apa. Dilanjutkan. Jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjual mengucapkan salam. Kita itu saja orientasinya. Kemudian pengajuan atau permintaannya apa? Pengajuannya apa sih tulisan? Kaos yang ini Ukuran L, kaos ukuran XL. Dari kaos ukuran XL. Ya, harganya berapa? yang harganya berapa? Enggak ada Bu, belum Bu, itu belum ditawar. Dicantumkan harganya berapa? Kemudian Harganya di 200 Bu, belum ditawar soalnya belum selesai nulisnya. penawarannya ditawar menjadi 150.000. Karena apa? Pas penjualannya harganya jadi berapa? Begitu saja. Oh, ngono tak? Apa dong? Sudah, cukup ya. Selanjutnya. Masih senyum kok. Terima kasih kelompok A. Kelompok 7, silakan kelompok 7 presentasi. Silakan Mas Adiba. Oh my god. Bapak Adiba. Nur. Apa aja coba Mbak Nur. Tema dibaca dulu. Pengembangan ruang OSIS. Yang lain mohon diperhatikan. Orientasi ingin mengajukan fasilitas untuk ruang OSIS. Yang ke pembina OSIS. Oke. Terus Pengajuan atau permintaannya? permintaan ingin memaksimalkan fasilitas ruang OSIS. Kalau bisa lebih detail, rinci, maksimalnya itu bagaimana gitu ya? Ada AC atau apa? Lebih disebutin ya, disebutkan nanti lebih detail, lebih rinci gitu. Maksimalnya itu bagaimana? AC nih, kan namanya mengajukan boleh-boleh saja ya. Boleh. Dilanjutkan. Penawarannya bertujuan untuk menjalankan program sekolah dan program sekolah. Setuju, tapi memajukan program sekolah ya. Penawarannya apa tadi? Penawarannya apa? Dari pembina OSIS keberangkatannya apa? Gitu kan? Belum ya, nanti ditambahkan misalkan dananya tidak cukup gitu ya. Kan dibaca. Iya kan nanti ada tawar-menawarnya kan. Sudah cukup? Ya, terima kasih kelompok. Temanya apa? Membeli lukisan. Judulnya membeli lukisan. Iya. Yang lain mau diperhatikan. Orientasinya apa? Orientasinya mengucapkan salam samaan boleh. Pengajuan atau permintaannya? Pembeli mempunyai anggaran sekitar 1 juta, penjual mencari kompromi sebesar 1.200.000 rupiah dengan pengiriman gratis. Oh, kirim gratis. Penawarannya apa? Pembeli meminta untuk menurunkan harga sedikit, penjual menurunkan menjadi 1.100.000. Pengajuannya? Pembeli membeli lukisan sepakat dengan harga 1.100.000. Oh iya, nah seperti itu ya. Contohnya seperti kelompok 4-3. Nah seperti itu. Jadi harga uangnya berapa? Penawarannya berapa? Hadiahnya berapa? Terima kasih kelompok 3. Sama-sama. Selanjutnya. Kelompok 5. Silakan dimana bro? Ya sih bener toh Sam.
Struktur tes judulnya jual beli HP. Orientasinya membeli HP Vivo. Pengajaran permintaan pembeli menawar harga HP Vivo kepada penjual. Penawaran karena ingin mendapatkan HP spek bagus dengan harga yang murah. Persetujuan penolakan karena harga yang ditawarkan terlalu murah dan dari harga untung. Boleh misalkan harganya ditolak tapi dealnya ditambahkan casing atau apa gitu ya, jadi tidak harus harga, boleh. Terima kasih kelompok 5. Selanjutnya kelompok 8. Silakan 8. Oh, 1 Bang. 1 ternyata ya. Silakan dipresentasikan kelompok 1. Judul membeli pakaian. Membeli pakaian itu apa yang lebih spesifik? Pakaian Kaos, kemeja, atau apa? Oh, kaos ya. orientasi membeli baju. Permintaan ingin baju yang berkualitas terbaik. Penawaran pembeli menawar harga baju yang sebelumnya 50.000 menjadi 40.000. Persetujuan penjual setuju dengan penawaran pembeli. Iya, dengan harga berapa kesepakatannya? Harga 40.000. Oh iya, di rasanya ini ditawar langsung ya. Jangan jadi 45. Sudah terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 8. Silakan kelompok 8. Silakan kelompok 8 berdiri. Rial Pak Reji, mari. Pari. Ilah, pokok makan itu kocok. Yang lain. Bu mau kabur. Mati. Wah. Kekatan Beb. Saya perwakilan dari kelompok 8. Yo, let's go. Akan mempresentasikan. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Judul penawar HP Vivo Y91. Membeli HP Vivo gitu ya. Ya, orientasi. Misal datang ke counter untuk membeli HP. Siapa yang beli? Rizal. Oh, Riza, kamu. Pengajuan atau permintaan. Rizal menawar harga HP kepada Yuda. Oh, Yuda ini penjaga counter. Ya. Penawaran. Rizal menawar harga HP dari 1.900.000 menjadi 1.500.000. Persetujuan Yuda menolak tawaran Rizal agar harganya dinaikkan lagi. Jadi awalnya harganya 1.900.000 ditawar 1.500.000. Dealnya berapa? Nanti di persetujuan ditulis ya. Kalau misalkan dari tidak harus tawar-menawar harga saja, boleh juga kamu negosiasi minta bonus apa namanya? Softcase atau misalkan anti gores gitu ya. Udah cukup? Oke, terima kasih. Kelompok 8. Terakhir kelompok 2, silakan. Gini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Ya. Tidak usah, tidak perlu. Langsung saja judulnya apa? Judulnya jual beli baju kebaya. Orientasi ingin membeli baju kebaya. Pengajaran ke permintaan penjual memberi harga 300.000. Penawaran pembeli ingin menawar harga menjadi 240 karena menurut pembeli kualitas bajunya kurang. Persetujuan penjual menyetujui penawaran harga dengan harga 270 agar penjual juga mendapatkan keuntungan. Oh ya, sudah
waktu penyelesaian proyeknya antara hari apa? Selasa dan Rabu ya? Selasa dan Rabu. Kemudian nanti ditandatangan oleh ketua kelompok. Silakan. Mana ini? Kasih dia. Tutup hidung ini. Cepat gitu lagi. Silakan ditulis. Nanti ini istirahatnya sebentar lagi ya, jam 10 lebih 10 ya. Jadi tugasnya secara kelompok mau diperhatikan dulu. Menyusun jadwal dulu. Jadwalnya sudah Ibu tuliskan di sini. Mohon perhatiannya dulu. Yang pertama menyelesaikan 100% penulisan teks negosiasi. Boleh sekarang hari Senin tapi siang ya. Atau misalkan besok hari Selasa boleh. Dituliskan tanggal harinya. Kemudian yang kedua membuat video praktik negosiasi berdasarkan teks negosiasi. Boleh hari Selasa atau Rabu. Dituliskan. Kemudian finalisasi editing video dan persiapan presentasi. Kalian tulis rancangannya kira-kira selesainya kapan, nanti ditandatangan oleh ketua. Minta tolong di bawah ditulis kelompok berapa ini? Berapa? Ibu tidak mengertikan, lupa ya. Nanti kemudian ditandatangan. Kemudian secara kelompok menyusun teks negosiasinya. Nanti 2 orang perwakilan dari kelompok tersebut mempraktikkan teks negosiasinya. Di shoot pakai HP boleh, ya. Nanti ditampilkan ke kelompok ini duduknya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau kemarin anekdot kan 1 orang yang tampil sama orang enggak. Ini kan bentuknya dia. Kalau bentuknya dialog, percakapan 2 orang. Kalau bentuknya naratif 1 orang, cerita saja. Kalau kalian bentuknya dialog, percakapan 2 orang. Kalau misalkan naratif, cerita 1 orang saja yang di video. Gitu ya. Jadi kalian tulisnya tergantung dalam bentuk apa. Baiklah. Itu untuk pertemuan selanjutnya, nanti presentasi ditampilkan videonya kemudian ditanggapi seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Kita ulangi lagi, kita belajar apa hari ini? Negosiasi, teks negosiasi. Negosiasi artinya? Tawar-tawar, selain itu kegiatan berunding untuk mencapai kesepakatan di antara beberapa pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Ya, kemudian strukturnya ada berapa? 4. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan atau permintaan, yang ketiga penawaran, yang terakhir persetujuan. Ciri kebahasaannya ada kalimat persuasif. Apa persuasif? Ajakan, memengaruhi supaya orang lain tersebut setuju dengan pendapat kita, begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham yang untuk proyek selanjutnya? Sudah. Ya, silakan siap-siap untuk istirahat. Ibu tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan di kelompok 8. Yo, let's go. Akan mempresentasikan. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Judul penawar HP Vivo Y91. Membeli HP Vivo gitu ya. Ya. Orientasi. Misal datang ke counter untuk membeli HP. Siapa yang beli? Rizal. Oh, Rizal, kamu. Pengajuan atau permintaan. Rizal menawar harga HP kepada Yuda. Oh, Yuda ini penjaga counter. Ya. Penawaran. Rizal menawar harga HP dari 1.900.000 menjadi 1.500.000. Persetujuan. Yuda menolak tawaran Rizal agar harganya dinaikkan lagi. Jadi awalnya harganya 1.900.000 ditawar 1.500.000. Dealnya berapa? Nanti di persetujuan ditulis ya. Kalau misalkan dari tidak
boleh ditambahkan kertasnya atau disebarinnya boleh ya. Sekarang yaitu menyusun jadwal penulisannya di luar jam pelajaran. Silakan ketua kelompok ditulis di sini Ibu. Tidak lupa tidak menuliskan kolom kelompoknya, kelompok 1 gitu saja ya. Ditulis serta penyelesaiannya yang ini 3. Waktu penyelesaian proyeknya antara hari apa? Selasa dan Rabu ya. Selasa dan Rabu. Kemudian nanti ditandatangan oleh ketua kelompok. Silakan. Silakan ditulis. Nanti ini istirahatnya sebentar lagi jam 10 lebih 10 ya. Jadi tugasnya secara kelompok mau diperhatikan dulu. Menyusun jadwal dulu. Jadwalnya sudah Ibu tuliskan di sini. Mohon perhatiannya dulu. Yang pertama menyelesaikan 100% penulisan teks negosiasi. Boleh sekarang hari Senin tapi siang ya. Atau misalkan besok hari Selasa boleh. Dituliskan tanggal harinya. Kemudian yang kedua membuat video praktik negosiasi berdasarkan teks negosiasi. Boleh hari Selasa atau Rabu. Dituliskan. Kemudian finalisasi editing video dan persiapan presentasi. Kalian tulis rancangannya kira-kira selesainya kapan, nanti ditandatangan oleh ketua. Minta tolong di bawah ditulis kelompok berapa ini? Berapa? Ibu tidak mengetikkan, lupa ya. Nanti kemudian ditandatangan. Kemudian secara kelompok menyusun teks negosiasinya. Nanti 2 orang perwakilan dari kelompok tersebut mempraktikkan teks negosiasinya. Di shoot pakai HP boleh ya. Nanti ditampilkan ke kelompok begini bentuknya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau bentuknya dialog, percakapan 2 orang. Kalau bentuknya naratif 1 orang, cerita saja. Kalau kalian bentuknya dialog, percakapan 2 orang. Kalau misalkan naratif, cerita 1 orang saja yang di video. Gitu ya. Jadi kalian tulisnya tergantung dalam bentuk apa. Baiklah. Itu untuk pertemuan selanjutnya, nanti presentasi ditampilkan videonya kemudian ditanggapi seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Udah? Kita ulangi lagi, kita belajar apa hari ini? Negosiasi, teks negosiasi. Negosiasi artinya? Negosiasi artinya tawar-menawar, selain itu. Kegiatan berunding untuk mencapai kesepakatan di antara beberapa pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Ya, kemudian strukturnya ada berapa? 4. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan atau permintaan, yang ketiga penawaran, yang terakhir persetujuan. Ciri kebahasaannya ada kalimat persuasif. Apa persuasif? Ajakan, memengaruhi supaya orang lain tersebut setuju dengan pendapat kita. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham yang untuk proyek selanjutnya? Sudah. Ya, silakan siap-siap untuk istirahat. Ibu tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku selamanya. Sudah? Nah, berarti ini menyelesaikannya hari Selasa besok ya. Rabu membuat video dan edit videonya. Silakan disimpan dulu. Terima kasih. Ininya. Terima
kasih Bu. Ya.